Begini rasanya ikut Prabu Siliwangi meminang Nyai Subang Larang. Hari itu, langit Pakuan Pajajaran berwarna keemasan. Dari Istana Megah di Bogor, tampak iring-iringan pasukan kerajaan bersiap. Gajah putih, kuda hitam, dan prajurit bersenjata lengkap berdiri tegak, mengawal Sang Raja Agung, Prabu Siliwangi. Bukan perjalanan biasa, ini adalah langkah besar, meminang Nyai Subang Larang, putri bangsawan Cirebon, seorang wanita yang kelak mengubah arah sejarah Tatar Sunda. Rombongan berangkat menuju pelabuhan Sunda Kalapa. Di sana, kapal-kapal besar Pajajaran sudah menanti. Layar putih raksasa berkibar, dihiasi lambang kerajaan. Genderang ditabuh, gong dipukul, dan armada pun berlayar menyusuri Laut Jawa bagian utara. Hari pertama, angin laut bertiup lembut. Burung camar mengiringi perjalanan. Malamnya, di atas dek kapal, para abdi menyalakan obor sambil melantunkan kidung Sunda, menjaga semangat rombongan. Hari kedua, ombak mulai meninggi, namun kapal Pajajaran tetap gagah membelah samudra. Dari kejauhan, garis pantai Karawang dan Indramayu terlihat samar. Hari ketiga, armada kerajaan memasuki perairan Cirebon. Kapal bersandar di pelabuhan Muara Jati, tempat para pedagang Arab, Tionghoa, dan Nusantara saling bertemu. Prabu Siliwangi turun dari kapal dengan agung, disambut harum dupa dan tabuhan gamelan. Dari sini, perjalanan darat singkat dilakukan menuju kediaman Nyai Subang Larang. Dan di sanalah, di tanah Cirebon, sejarah bertemu dengan takdir. Sebuah pernikahan suci yang kelak melahirkan tokoh-tokoh besar penyebar Islam di tanah Sunda. Kalau menurut kalian, mana yang lebih baik, melalui jalan darat atau jalur laut? Prabu Siliwangi pergi ke Cirebon melamar Nyai Subang Larang? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa follow, like, share, dan komen biar makin banyak orang tahu kisah hebat Nusantara ini.